Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menerima pelajaran PAI dari Ibu Uri. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada minggu sebelumnya kita telah belajar tentang materi yakin Allah itu ada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar submateri Allah Maha Esa. Anak-anak, apakah kalian tahu apa arti Esa? Esa artinya satu. Jadi Allah Maha Esa artinya Allah hanya ada satu. Sekarang coba kalian bayangkan jika Tuhan itu lebih dari satu. Pastinya seluruh alam semesta akan menjadi kacau. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi Tuhan-Tuhan itu akan memiliki perbedaan pendapat atau bahkan berebut kekuasaan. Contohnya misalkan Tuhan yang pertama ingin matahari terbit sebelah timur dan Tuhan yang kedua menginginkan matahari itu terbit di sebelah barat. Kemudian Tuhan yang pertama ingin menciptakan tetapi Tuhan yang kedua ingin menghancurkan. Jadi bisa kalian bayangkan jika dua Tuhan saja sudah kacau, apalagi lebih dari dua Tuhan. Anak-anak, mempercayai Allah itu Esa dapat dilihat melalui alam sekitar. Kita juga dapat melihat keesaan Allah melalui diri sendiri, lingkungan rumah, juga lingkungan sekolah. Sekarang coba kita perhatikan anggota tubuh kita. Sekarang coba sebutkan apa saja anggota tubuh kita? Iya, benar. Anggota tubuh kita ada mata, ada tangan, ada kaki, ada mulut, telinga, dan lain sebagainya. Lalu apa saja manfaat dari anggota tubuh tersebut? Yang pertama, mata. Apa fungsi dari mata? Iya, benar. Mata berfungsi untuk melihat. Coba sekarang kalian tutup mata kalian. Apakah kalian masih bisa melihat? Tentu saja jawabnya tidak. Kemudian yang kedua, hidung. Apa fungsi hidung? Tentu saja fungsi hidung untuk mencium bebauan. Dengan hidung kita bisa mencium enaknya bau masakan, harumnya bunga, dan juga bau busuk dari sampah. Kemudian ada mulut. Di dalam mulut ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan juga ada lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa. Lalu ada telinga yang bisa kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik seperti mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan ayat suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, dari semua fungsi anggota tubuh tersebut, ada sikap yang harus kita lakukan, yaitu aku bersyukur kepada Allah karena diberi anggota tubuh. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa penglihatan dan pendengaran Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Penglihatan dan pendengaran Allah tidaklah terbatas. Allah masih bisa mendengar walaupun kita berdoa di dalam hati. Dan juga Allah bisa melihat kita walaupun kita bersembunyi di tempat yang gelap dan jauh sekalipun. Sekarang perhatikan di lingkungan keluarga atau rumah kita. Di rumah kita memiliki ayah dan ibu yang sangat sayang kepada kita. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, kemudian dilanjutkan dengan menyusui selama 2 tahun dengan penuh rasa kasih sayang. Kemudian ada ayah yang tak kenal lelah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu, sikap yang harus kita munculkan adalah menyayangi seluruh anggota keluarga dan bersyukur memiliki keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Di sekolah kita dibimbing oleh bapak dan ibu guru dalam belajar dan mengaji.
Di sekolah juga ada teman yang bisa kita ajak diskusi dan bermain. Oleh sebab itu, kita harus hormat dan patuh kepada guru dan juga kita menyayangi teman-teman kita. Dengan seperti itu, kita akan menjadi anak yang berilmu dan berakhlak mulia. Anak-anak, bukti keesaan Allah terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Anak-anak, setelah kita memahami bahwa Allah Maha Esa, Allah yang menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dan juga Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, maka ada sikap yang harus kita tunjukkan, yaitu yang pertama, bersyukur kepada Allah karena memiliki anggota tubuh yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, guru yang mendapat membimbing kita, dan juga teman-teman yang menyayangi kita. Kita dapat bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang kedua, kita dapat bersyukur dengan menjaga dan menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Anak-anak, kita dapat bersyukur dengan cara berbagi terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai anak yang suka berbagi. Anak-anak, ada tugas yang harus kita lakukan jika kita meyakini bahwa Allah Maha Esa. Kita harus beribadah seperti berdoa, berharap, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berdoa dan berharap bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi mengenai Allah Maha Esa. Semoga dengan materi tadi kalian dapat meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalian dapat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan juga selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.